Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman semuanya. Saya ya kali ini agak beda ya. Saya menampilkan muka saya. Ya orang ganteng-ganteng banget ya. Yang penting money up media ya enggak. Mungkin lama udah ndak buat video lagi, ngonten lagi. Sebagian besar video saya take down udah ndak saya tampilkan buat umum. Maaf ya teman-teman semuanya, ada masalah tersendiri ya untuk saya. Itu aja sih. Terus pada kesempatan kali ini saya akan membuat video konten lagi lah, baget lagi, semangat lagi tentang mobil bekas. Alasan kenapa kita lebih memilih mobil bekas dibandingkan mobil baru. 6 alasan kenapa kita lebih memilih mobil bekas dibandingkan mobil baru. Condong untuk membeli mobil bekas dibandingkan mobil baru. Sebelumnya apa sih mobil itu? Mobil kalau menurut saya, mobil itu adalah alat transportasi, mode transportasi yang minimal mempunyai 4 sumbu roda. Kalau lebih bisa dikatakan sebagai truk, bisa dikatakan sebagai bus, atau dikatakan sebagai tronton dan banyak lainnya. Yang penting mobil itu minimal 4 sumbu roda, ada 4 roda, terus minimal setir bunder, udah ndak gas lagi ya. Gas di kaki, rem di kaki, kemudian di kaki, itu mobil lah. Mobil itu ndak kehujanan ya, kalau hujan ndak kehujanan, kalau panas ndak kepanasan. Kalau motor kan kalau hujan nggak kepanasan. Terus lanjut ke pembahasan. Lanjut poin pertama, kenapa memilih mobil bekas? Karena dalam pembelian mobil bekas kita menemui sesuatu yang tidak kita dapatkan dalam pembelian mobil baru. Apakah itu? Harga yang murah. Dalam pembelian mobil baru kita tidak terlalu mendapatkan poin itu, harga yang murah. Tapi dalam pembelian mobil bekas kita pasti mendapatkan harga yang murah. Murah dikatakan ketika harga lebih rendah dibandingkan harga mobil baru ya. Jadi kesannya tidak jauh-jauh banget, tapi harganya bisa dibandingkan lah. Misal kita ambil contoh Toyota Calya G manual ya. Mungkin itu harga barunya di tahun 2022 nyampe harga 160 ya. Itu yang tahun terakhirnya 2022 NIK nih. Semisal kita bandingkan dengan NIK yang 2019 Calya G manual 2019, itu mungkin harga bekasnya nyampe 110 juta ya. 110 juta itu udah dapet lah Calya G manual tahun 2019. Yaitu dari gitu aja selisih 2 tahun kita udah menemukan selisih uang 50 juta. 50 juta besar ya. Aku sendiri akan nyeleng 50 juta kelengar. Terus poin kedua, yaitu untuk menghindari progresif pajak. Apa sih progresif pajak? Kepemilikan beberapa kendaraan atas satu nama. Misal saya mempunyai 5 mobil, amin, atas nama saya sendiri, pasti pajaknya meledak. Dari mobil pertama mungkin pajaknya biasa saja, terus kedua hampir biasa saja, yang ketiga mungkin sudah mulai tidak biasa, yang keempat mulai sudah tidak biasa lagi, yang kelima mungkin pajaknya istimewa. Karena atas nama memiliki banyak mobil mungkin lebih mahal lagi lah pajak. Tapi tidak berlaku untuk atas nama perusahaan ya, itu berlaku untuk atas nama perorangan. Mungkin itu sih. Kalau mobil bekas kita kan dapetnya dari orang lain ya. Itu kan pasti atas nama orang lain. Mungkin kita akan ribet di pajak tahunan, kita harus sidang, harus yang nembak segala macem. Besar-besarnya paling 100.000 lah untuk ngurus pajak itu. Tapi kan kita terhindar dari progresif atas nama kita yang memiliki banyak kepemilikan kendaraan bermotor ya. Mungkin akan lebih ringan pajaknya di situ sih. Terus poin ketiga, kenapa memilih mobil bekas? Karena mungkin ini agak konyol sih. Barang yang kita inginkan, mobil yang kita inginkan sudah tidak dijual di dealer Indonesia lagi. Contoh Honda Jazz, Isuzu Panther. Itu dua contoh mobil yang paling bisa dibilang laku keras ya.
semua kalangan lah, dari kalangan yang biasa saja, menengah sampai yang golongan atas. Hampir semua orang bisa memiliki itu Honda Jazz, Isuzu Panther. Nah itu udah tidak dijual di dealer Indonesia lagi. Paling enggak kita kalau mau beli baru kita harus inden dari luar ya. Dari luar itu pun ya masih ribet, nunggu lama. Daripada kita nunggu lama terus ribet juga, kenapa kita nggak beli bekas saja udah ready ya? Enggak, itu sih alasannya. Terus lanjut poin keempat, ini yo alasan konyol sih, tapi yo dibilang masuk yo masuk, karena mobil yang kita pengen ini inden, kita harus mesen dulu, kita harus nunggu ya mungkin ya agak lama lah kalau inden sih. Bisa kita mau beli Honda Prius kita harus inden 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kenapa kita ndak beli bekas saya sing udah ready tinggal pakai? Yo mungkin kalau sekarang tahunnya 2022 kita beli yang 2021 harganya lebih murah, udah ready tinggal jalan. Barang jelek ya nggak jelek-jelek amat, kalau pemakaian baru 1 tahun ya masih oke lah, worth it. Terus lanjut ke poin kelima, kenapa kita memilih mobil bekas? Karena dalam pembelian mobil bekas kita tidak perlu ribet untuk mengurus surat-surat kendaraan. Yuk kita tinggal terima jadi aja. Faktur udah ada, BPKB udah terbit, STNK ada. Mungkin ya bagian mobil bekas ada sih yang pajaknya mati. Mungkin kita ribet di pajak jadok sih. Tapi kalau mobil baru kita lebih ribet lagi, tak jamin. Harus nerbit faktur, nerbit BPKB, STNK juga itu nopol lah dan lain-lain. Mungkin ya lebih ribet, lebih memakan waktu yang banyak juga. Mobil bekas loh, kita beli udah dapat mobil BPKB ya enggak. Yo simple lah kalau mobil bekas. Lanjut poin terakhir, poin ke-6. Ini poin yang paling krusial ya menurut sebagian orang saja sih yang bisa mengerti tentang ini. Ya agak sulit sih dijelaskan, tapi ya coba tak jelaskan. Tapi ini yang paling dalam pokoknya untuk pembelian mobil bekas dibandingkan mobil baru. Jadi semisal kita beli mobil baru, kita jual 2-3 tahun lagi, mungkin harganya akan anjlok ya lumayan anjlok. Semisal tak buatin Calya itu tadi ya harganya baru 160 juta, kita pakai 2 tahun, misalnya 2022 tak tarik 2 tahun, berarti yang diangkat di 2020. Calya 2020 itu pasaran udah di angka 110-an lah, jadi udah turun 50 juta sendiri tuh. Itu 2 tahun kita rugi 50 juta. Misal kita bandingkan dengan mobil bekas, kita bandingkan kita beli mobil bekas Calya yang 2020 itu tadi, misalnya harga pasaran sekarang 110 juta, NIK 2020 ya, jelasin ulang. Kita beli di tahun 2022, itu mobil yang kita beli Calya tahun 2020 itu pasarannya 110 lah, tak bilang kita beli 110. Nah misal kita jual pemakaian 2 tahun lagi ya, itu kan 2020 ya, kita lihat pemasaran Calya yang tahun 2018. Calya 2018 kita jual 85 juta masih laku bos. Jadi yo kita kurangin aja 110, kita kurangi 85. Kita di situ cuma rugi berapa juta sih? Rugi 25 juta aja. Rugi ini bisa dibilang setengah rugi kita beli mobil baru lah. Jadi kalau kita hitungan bisnis, kita lebih untung, kita lebih mendapatkan laba yang besar ketika kita membeli mobil bekas dibandingkan mobil baru. Itu poin yang paling krusial yang sulit dipahami. Semoga teman-teman semua memahami sih poin terakhir ini. Terus mungkin itu aja sih. Sehabis ini tuh saya udah buat video mengapa kita memilih mobil bekas. Mungkin kedepannya jika ada yang minat, kita belajar bagaimana pengecekan mobil bekas secara yang detail ya. Jadi kita kalau mau beli mobil bekas sudah tidak ada kata ragu-ragu lagi ya. Bisa kita buat panduan bersama gitulah ini nih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, subscribe channel.
biar lebih semangat lagi. Matur nuwun.